Nah, masuk di materi pertama yaitu definisi dari simple perfect tense ya. Mungkin tadi salah pengucapan, mohon maaf. Jadi, apa sih itu definisi dari simple perfect tense? Di sini udah tampil di layar ya, di sini nih, sebelah sini udah tampil. Eee, jadi singkatnya ya dalam bahasa Inggris itu, definition perfect present tense adalah perfect present tense is a tension expression used to connect activity in the past on the present. Jadi menghubungkan antara kejadian yang lama dengan kejadian yang sekarang. Kemudian di sini ada in the perfect present tense, there are several words that we use to pronounce it. Nah, jadi ada 4 contoh, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 contoh pronouns yang digunakan dalam perfect present tense. Apa saja? Yang pertama ada just, yang kedua ada ever dan never, yang ketiga ada still, yang keempat ada yet, dan yang kelima ada already. Lanjut, kemudian masuk ke B, formula. Nah, formula dari perfect present tense ini ada 3, atau rumus dari perfect present tense ini ada 3. Semua materi dari bahasa Inggris mungkin ada 3 ya, formula atau rumusnya. Yang pertama ada positif, yang kedua ada negatif, yang ketiga ada interrogatif. Nah, ketiga tersebut pasti ada di sentence atau di kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris gitu. Di sini the perfect present tense is formed using the following 3 actually verbs consisting of positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Nah, di sini ada positif, di sini udah tampil ya, kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama, positive sentence dulu dari perfect present tense itu. Polanya pertama ada subjek yang ditambah dengan have atau has dan ditambah dengan verb 3. Nah, di sini kalimat contohnya itu I have finished. Dan verb 3 menggunakan ed di belakangnya. I have finished my report. Artinya saya telah menyelesaikan tugas atau saya telah menyelesaikan laporan. Saya sudah menyelesaikan laporan saya. Itu contoh pertama pada positive sentence. Yang kedua ada negative sentence di sini. Negative sentence formulanya atau polanya itu merupakan objek ditambah dengan have atau has, kemudian not. Karena dalam di negative sentence ini artinya penolakan atau belum kalau itu tuh. Nah, contoh kalimatnya udah ada jelas di sini. Kita bacakan aja. She hasn't finished her report yet. Ada yet di belakang. Nah, artinya apa? Dia belum menyelesaikan laporannya, yaitu merujuk pada dia sendiri gitu. Nah, yang terakhir ada interrogative sentence. Interrogative sentence ini formulanya itu ada have atau has, menggunakan have atau has, kemudian menggunakan subjek, kemudian menggunakan verb 3 dan kalimat tanya. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Di sini kan kalian udah lihat ya, ada 3 kalimat, 3 formula, dan 3 rumus atau 3 pola. Kalimatnya di sini, have you finished your report? Apakah kamu sudah menyelesaikan laporannya? Nah, itu merupakan formula atau rumus dari perfect present tense. Masuk ke materi ketiga, yaitu ada function. Function fungsi atau kegunaan dari suatu perfect present tense itu sendiri. Di sini there are several function of the perfect present tense itself as follow expressing experience that have not been or have been done by someone. Jadi merupakan
suatu ekspresi dari si orang tersebut sudah menyelesaikan atau belum menyelesaikan tugas yang ada, seperti itu. Contoh ada laporan, laporan yang sudah ditugaskan seminggu yang lalu dan ketika ditanyakan, dia belum mengerjakan tugasnya. Nah, itu termasuk ke dalam perfect present tense. Kemudian di sini lanjut, action that someone has just done. Yang tadi saya bilang, atau sudah menyelesaikan, atau sudah selesai, atau belum. Dan untuk interrogatif itu mungkin kalimat penanya untuk yang memberi tugas tersebut gitu. An action that are often done and repeated. Nah, selesai atau mengulang, seperti itu. Kemudian materi yang terakhir, poin yang terakhir itu keterangan waktu. Nah, keterangan waktu ini adverb that are often used in the perfect present tense are related to what we'll discuss next slide. Nah, jadi ini mungkin posisi waktunya itu keterangan waktu dan adverbnya itu bakal di materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman yang lain, anggota kelompok dari kelompok 3, seperti itu. Di sini seperti including-nya apa saja. Yang pertama ada just, ever, ever and never, kemudian still, dan yet, yang terakhir already, seperti itu. Untuk pembahasan pembuka kali ini. Kemudian akan disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Adverb in perfect present tense. Pertama ada just. Just termasuk dalam perfect present tense, keterangan waktu yang dimana arti dari just untuk penggunaan pada perfect present tense adalah baru saja melakukan sesuatu. Posisi peletakannya itu ada di antara have atau has. Contoh kalimatnya, I have just broken a glass dalam British English. Selanjutnya, ever dan never. Itu sendiri pada perfect present tense adalah kalimat yang digunakan pada saat kita menyampaikan atau membicarakan sesuatu yang umum, belum atau sudah terjadi pada kita. Ada dua, yaitu ever. Ever ini digunakan menggunakan formula atau rumus interrogative sentence, yaitu kalimat tanya. Contohnya, have you ever fallen asleep at work? Selanjutnya, never. Berarti tidak pernah. Di masa lalu dianggap sebagai kalimat negatif. Contohnya, I have never seen a UFO in my life. Oke, yang selanjutnya ada still, mengekspresikan bahwa kita telah menunggu lama untuk sesuatu terjadi atau selesai. Tetapi itu belum terjadi, atau it hasn't happened yet. Situasi ini terus berlanjut atau continues to happen biasanya dalam kalimat negatif atau negative sentence. Contohnya, he still hasn't finished the report, atau dia belum menyelesaikan laporannya. Oke, selanjutnya ada yet, merujuk pada sesuatu yang belum terjadi atau has not happened. Tetapi Anda berharap itu akan segera terjadi, atau you expect it to happen soon. Digunakan dalam kalimat negatif atau negative sentence dan pertanyaan atau questions. Contohnya, no, they haven't arrived yet. Tadi mengekspresikan bahwa sesuatu telah terjadi lebih awal atau sebelum yang diharapkan. Ini bisa menjadi kejutan, digunakan dalam kalimat afirmatif, tidak digunakan dengan kalimat negatif. Contohnya, she has already finished the report. Sequence adverbs. Makna sequence adverb adalah adverb yang menunjukkan urutan kejadian, yakni kata yang menyatakan pertama, lalu kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Contoh sequence adverbs: first, next, then, after, that, finally. Fungsi membantu memberitahu pembaca pendengar urutan temporal atau urutan logis dari berbagai aksi. Contoh kalimat: first, I will break the eggs, then I heat the butter in a pan, next I add the eggs, finally I eat the omelette. Catatan apabila sequence adverb muncul di awal klausa kalimat, biasanya diikuti koma. First, finally. Mengombinasi present perfect dan sequence adverb. Sekarang kita menguji apakah sequence adverb dapat digunakan bersama present perfect, dan jika ya, bagaimana posisinya? Apa tantangan atau catatan sebagai devil advocate?
Present perfect sangat sering digunakan dengan adverb yang berkaitan waktu non-spesifik, seperti just, already, yet, ever, never, still, karena ia menekankan hubungan masa lalu ke sekarang. Sequence adverbs lebih menekankan urutan kronologis yang sering muncul dalam narasi atau instruksi langkah demi langkah, dan banyak narasi atau instruksi langkah demi langkah menggunakan past tense, bukan present perfect, karena mereka menceritakan aksi yang sudah selesai secara berurutan. Namun bukan berarti tidak bisa menggunakan kombinasi tersebut. Kita bisa punya present perfect plus sequence adverbs khususnya dalam situasi tertentu, tapi ya tetap harus hati-hati terhadap konsistensi waktu dan arti. Oke, lalu selanjutnya contoh yang mungkin benar, misalnya I have already done step 1, then I have moved on to step 2. Atau we have completed the first phase, next we have begun phase 2. Nah, di sini sequence adverb seperti then, next digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau klausa yang menggunakan present perfect. Tapi ada hal yang perlu dicek. Yang pertama yaitu urutan waktu harus logis, tidak boleh terjadi backtracking, waktu yang membingungkan. Lalu yang kedua, penggunaan then, next, after that, lalu finally, dan sejenisnya itu harus konsisten dengan konteks apakah naratif atau instruksional. Yang ketiga itu kadang dalam instruksi atau urutan langkah, bentuk past simple lebih alami. Seperti first, I mix the ingredients, then I bake the cake. Bila dipaksakan ke present perfect, maknanya bisa berubah atau terasa aneh. Jadi, penggunaan sequence adverb dalam kalimat present perfect bisa diterima secara tata bahasa jika konteks mendukung, tapi bukan hal yang sangat umum. Posisi sequence adverb yang pertama, jika sequence adverb muncul di awal klausa, dia bisa diikuti koma, seperti then I have finished. Yang kedua, sequence adverb bisa berada di antara dua klausa yang menghubungkan I have finished the task and next I'll begin the project. Yang ketiga, jangan menaruh sequence adverb di antara have atau has dan past participle jika itu tidak cocok secara makna. Itu biasanya posisi untuk adverb waktu seperti just, already. Misalnya, I have then completed the text terdengar agak tidak natural, kecuali sangat spesifik, konteksnya atau dalam retorika.